Oke, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini topiknya adalah konsep kepemimpinan ya. Seperti biasa, kita akan kuliah sekitar 20 menit. Selanjutnya nanti saudara membaca modul dan mengerjakan latihan. Kemungkinan latihannya tidak keluar dari PowerPoint yang saya sampaikan hari ini. Kita masuk di pengertian. Pengertian kepemimpinan itu banyak sekali ya. Dari Swan Book, dari Terry, dan dari yang lain-lainnya. Tapi inti pokoknya kepemimpinan itu adalah keterampilan seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam melaksanakan sesuatu sesuai dengan target organisasi. Jadi keywordnya kepemimpinan itu mampu mempengaruhi orang lain sesuai dengan target organisasi. Yang lainnya mirip ke arah situ. Maka ada kepemimpinan, ada manajemen. Itu sesuatu yang beda. Kalau kepemimpinan itu ditekankan kepada proses perilaku, baik di dalam maupun di luar organisasi. Maka pimpinan itu harus mampu memotivasi dan memberi inspirasi kepada anggota, baik secara individu maupun kelompok. Tetapi kalau manajemen itu pengaturan. Intinya adalah pengkoordinasian dan pengintegrasian semua sumber yang ada di dalam organisasi, terus dibuat dalam bentuk perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang kemarin kita sebut sebagai POA ya. Planning, Organizing, Actuating, Controlling. Nah, itu manajemen. Maka pimpinan itu sebenarnya ya top manager. Nah, manajemen itu adalah perangkat yang menggerakkan ide dan inspirasi dari pimpinan utama itu. Nah, yang ketiga sekarang, gaya kepemimpinan. Apa itu gaya? Gaya itu perwujudan tingkah laku dari seorang pimpinan yang menyangkut kemampuannya dalam memimpin. Jadi pola dia atau tingkah laku dia di dalam menggerakkan organisasi. Itu kita sebut sebagai gaya kepemimpinan. Maka perwujudannya dari gaya itu adalah pola atau perilaku atau momen-momen yang dilakukan oleh pemimpin untuk menggerakkan organisasi. Itu gaya. Nah, kalau kita bagi gaya kepemimpinan itu secara global ya, itu ada 4 aja. Yang lainnya nanti gabungan sebenarnya. Yang pertama, gaya kepemimpinan yang paling tua itu adalah otoriter atau otokratik. Itu yang paling tua. Yang kedua adalah demokrasi. Yang ketiga adalah partisipatif. Yang keempat adalah laissez-faire atau kepemimpinan bebas. Nah, kita lihat ciri-cirinya. Kita masuk di gaya kepemimpinan demokratis ya. Kepemimpinan demokratis itu ciri khasnya adalah orang-orang yang dipimpin itu dijadikan sebagai suatu subjek. Pemimpin memanfaatkan kemampuan staf, kemampuan anggota
di dalam organisasi untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan. Maka ciri khas pemimpin gaya demokratis itu ciri khasnya ya ada diskusi, ada musyawarah, dan ada mufakat. Jadi kalau ada program, kalau ada permasalahan itu dikumpulkan, nanti dipaparkan, masukan-masukannya diskusi, dimusyawarahkan bersama. Keyword kedua, ada kerjasama dan teamwork. Makanya di kepemimpinan demokratis itu ada yang namanya program kerja, ada yang namanya evaluasi kerja, ada namanya program audit. Itu ciri khas kepemimpinan demokratis. Nah, contoh di dalam soal ini ya. Misalnya soalnya seperti ini. Adanya usaha untuk memanfaatkan kemampuan setiap orang yang ada dalam organisasi untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan merupakan ciri khas dari gaya kepemimpinan demokratis. Jawabannya. Keywordnya tadi apa? Memanfaatkan kemampuan setiap orang. Nah, itu keywordnya. Jadi jawabannya demokratis. Yang kedua, contoh soal yang kedua. Dalam suatu rumah sakit, ada seorang kepala ruangan yang setiap ada permasalahan selalu mengikut sertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh dan diajak musyawarah dan aktif mengikutkan bawahan dalam membuat kebijakan. Nah, gaya kepemimpinan kepala ruangan yang diterapkan adalah demokratis. Gitu ya, mungkin itu keywordnya itu. Berikutnya, yang kedua adalah gaya kepemimpinan otoriter. Apa ciri khasnya? Menempatkan kekuasaan di tangan satu orang atau sekelompok kecil orang. Jadi pemimpin di sini bertindak sebagai penguasa tunggal. Nah, pegawai, staf, anggota itu hanya pelaksana keputusan. Mereka bekerja karena ada perintah dan kehendak pimpinan. Jadi mereka tinggal melaksanakan sesuai dengan perintah dan keputusan pimpinan. Itu gaya otoriter. Nah, contoh soalnya. Gaya kepemimpinan tertua di dunia adalah ya otokratis tadi atau otoriter ya. Jadi otokratis itu atau otoriter ya. Terus yang kedua, di sebuah bangsal perawatan di suatu rumah sakit ada 60% perawat lulusan SPK, 40% lulusan D3. Kepala ruangan lulusan nurse misalnya ya. Sangat memiliki pengaruh besar terhadap kinerja perawat di ruangannya. Kepala ruangan sebagai sumber informasi utama, baik masalah intervensi maupun kebijakan di ruangan. Hampir semua kebijakan dan keputusan dibuat oleh kepala ruangan, tanpa mengikut sertakan perawat yang lain, karena kepala ruangan merasa perawat yang lain masih SPK belum siap untuk diajak bermusyawarah. Apakah gaya kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala ruangan? Nah, ini adalah gaya kepemimpinan otokratis atau otoriter. Lanjut. Kita masuk gaya kepemimpinan partisipasif. Partisipasif dulu aja ya. Partisipasif itu adalah gaya kepemimpinan gabungan antara otoriter dengan demokratis. Jadi pemimpin itu menyampaikan analisanya, derap masalah, mengusulkan tindakannya. Sementara staf itu diminta saran dan kritiknya, diminta pertimbangannya. Keputusan akhir ya tetap kelompok.
Jadi ini mirip sekali dengan demokratis. Tetapi partisipasi itu betul-betul seorang pimpinan itu punya draft yang sangat siap untuk mengarahkan dan sekaligus untuk menyeret anggota ke dalam idenya. Dan dia menangkap ide-ide anggota yang baik. Tapi dia analisisnya sangat kuat. Nah, model kepemimpinan ini disebut partisipasi. Jadi gabungan antara otoriter dengan demokratis. Memang yang menurut saya yang paling betul ya ini. Jadi pimpinan jangan terserah anggota seperti demokratis, nanti ide pokok pimpinannya hilang. Maka dia harus pintar, cerdas. Makanya, tapi kemampuan anggota dimanfaatkan. Itu namanya partisipasi. Oke, contoh soal. Ini contoh soal. Berdasarkan gaya kepemimpinan William C. Miller, jika si X adalah pegawai yang dapat memberikan masukan yang bermakna kepada pimpinan, maka model kepemimpinan yang dapat digunakan adalah partisipasi. Jadi misalnya ada anggota yang pinter, ada anggota yang idenya bagus, itu diberi kesempatan untuk memberikan masukan. Nah, itu berarti apa? Partisipasi. Apa tidak demokratis, Pak? Memang mirip. Karena partisipasi itu adalah gabungan antara otokratik dengan demokratis. Cuma pimpinan dominan gitu. Cuma tidak otoriter gitu. Jadi dia tetap memanfaatkan ide-ide dari anggota. Terakhir adalah kepemimpinan gaya bebas. Kepemimpinan ini adalah kebalikan dari gaya otoriter. Cenderung didominasi oleh perilaku pemimpinan yang kompromi dan perilaku pemimpin yang disertir. Intinya itu menghindar gitu. Pemimpin hanya sebagai simbol. Pemimpin melimpahkan wewenang sepenuhnya kepada bawaannya dan keputusan lebih banyak dibuat oleh para bawahan. Contoh gini lah. Misalnya dulu kan ada Akper ya, Akper Hang Tuah. Terus pimpinannya dokter. Nah, biasanya karena dia tidak bisa ilmu keperawatan, maka dia akan menggunakan gaya kepemimpinan bebas. Apa itu maksudnya? Ya, dia hanya sebagai simbol saja. Sementara wewenang, manajemen, dan lain-lain diserahkan kepada bawahannya. Nah, itu berarti gaya kepemimpinan bebas. Dia memang tidak kompeten di arah situ, tapi dia mempunyai simbol untuk dijadikan pembina. Nah, contoh soal. Pemimpin tidak mau bertanggung jawab apabila terjadi kegagalan karena merasa tidak ikut memutuskan suatu tindakan. Maka pola pimpinan ini adalah menggunakan gaya kepemimpinan bebas jawabannya. Atau laissez-faire. Kesimpulannya. Menurut Gillies, menyimpulkan bahwa tidak ada gaya kepemimpinan yang jelek dan tidak ada gaya kepemimpinan yang selalu tepat untuk semua situasi. Sehingga gaya kepemimpinan itu adalah harus berubah-ubah. Contoh, tentara waktu perang itu harus otoriter, jangan musyawarah. Nanti kan tidak mau maju, lain diskusi dulu, harus otoriter. Maka di saat itu yang paling baik adalah otoriter. Nah, pada saat kita memimpin suatu institusi, misalnya sebagai kepala ruangan, anak buah kita sudah nurse semua, sudah baik, sudah bisa diajak diskusi, ide-idenya bagus dan bertanggung jawab, maka kepemimpinan yang layak dan tepat adalah demokrasi atau partisipasi. Sehingga nanti mereka merasa memiliki, tidak lagi merasa tidak memiliki. Oke, saya kira itu. Kita masuk di topik yang kedua adalah teori munculnya kepemimpinan. Ada 3 teori. Yang pertama adalah teori genetik atau keturunan. Ini terkenal dengan moto leader
born and normed. Pemimpin itu dilahirkan, bukan dibikin. Jadi pemimpin itu kalau ada gennya, ada titisannya pemimpin, maka dia akan jadi pemimpin. Dalam kondisi bagaimanapun seseorang akan ditakdirkan menjadi pemimpin. Ini kayaknya pas pada saat zaman kerajaan ya. Jadi seorang raja mempunyai anak 4. Itu kan pasti nitis salah satunya. Dia akan menjadi raja pada saat itu. Nah, ini berarti pakai teori genetis. Nah, di teori genetis ini dikatakan bahwa gen sifat kepemimpinan itu diturunkan oleh orang tuanya, yang dia juga seorang pemimpin. Nah, saya pribadi ya agak setuju dengan teori ini. Karena apa? Nabi-nabi itu ada keturunan, gen-gen. Ulama-ulama itu juga keturunan. Nah, saya kira raja-raja, presiden-presiden yang saat ini ada itu ya, kalau kita runut ke atas ya, pasti ada genetik keturunannya. Kalau misalnya kita mau meneliti naik ke atas. Nah, yang kedua teori sosial. Ini dengan moto leader or made or not born. Pemimpin itu dilatih, bukan dilahirkan. Jadi pemimpin itu dibuat atau dididik, bukan lahir secara kodrati. Nah, para penganut teori ini mengetengahkan pendapat yang mengatakan bahwa setiap orang itu bisa jadi pemimpin, tidak harus anaknya pemimpin. Apabila dia diberikan pendidikan, pengalaman yang cukup, maka dia akan bisa menjadi pemimpin. Teori ini ya betul. Memang teori itu ya kadang-kadang menyesuaikan tempat. Nah, kalau memang dia dilatih sejak awal, kan bisa juga teori ini betul. Tapi kita kan tidak bisa. Loh, yang dilatih banyak orang itu kalau ada gen kepemimpinan kan dia yang paling menonjol nanti. Nah, makanya akan muncul teori ekologis, teori yang ketiga. Dia mengatakan seseorang hanya akan berhasil menjadi pemimpin yang baik apabila ia telah memiliki bakat kepemimpinan, dan bakat tersebut dikembangkan melalui pendidikan yang teratur dan pengalaman yang memungkinkan untuk dikembangkan lebih lanjut. Maka dia akan menjadi pemimpin yang handal. Itu berarti memakai teori ekologis. Nah, kalau kita lihat dari 3 teori ini ya, yang paling gampang ya ekologis. Punya gen, dilatih. Itu akan sangat cepat sekali. Oke. Yang terakhir, kita masuk di kompetensi kepemimpinan. Kompetensi itu kemampuan yang dimiliki seseorang. Nah, kompetensi kepemimpinan menurut Koser dan Posner ada 5 yang harus dimiliki oleh kepemimpinan yang mau unggul. 1, pemimpin itu harus menantang proses. Kalau pemimpin itu ikut proses, itu namanya follower. Itu anggota, itu anak buah. Pemimpin itu harus menantang proses. Artinya apa? Menantang itu adalah menata dan membuat terobosan untuk mengarah ke sesuatu yang menurut dia baik gitu. Nah, yang kedua, pemimpin itu bisa memberikan inspirasi wawasan bersama. Memang dia harus pengalamannya banyak untuk bisa memimpin itu. Jangan sampai menjadi apa? Katak di dalam tempurung itu. Merasa besar, maka pemimpin itu harus sering kemana-mana, sering studi banding, sering mengikuti kegiatan apa. Biar dia wawasannya tinggi. Sehingga dia mampu memberikan inspirasi kepada anggota. Dan pemimpin itu mampu menjadikan orang lain bertindak dan berpartisipasi. Pemimpin itu harus mampu menjadi penunjuk jalan, dan pemimpin itu harus mampu memotivasi bawahannya. Nah, motivasi itu kan ada yang nampak, ada yang tidak nampak ya. Yang tidak nampak itu ya kita ikut bekerja sedikit. Yang nampak itu ya kadang-kadang diajak kumpul, terus dikasihkan kata-kata, kalimat-kalimat yang memberikan
ide cemerlang untuk meningkatkan anak buah. Jadi misalnya kerja itu supaya Anda menikmati ya dasarnya harus akhirat. Nah, kalau dasar akhirat itu kita tidak mau kerja yang separuh-separuh tuntas, karena itu ada bonusnya nanti di kehidupan yang masa akan datang. Nah, itu namanya motivasi. Dan itu harus dimiliki oleh pimpinan. Tidak hanya kerja tanpa ada motivasi, nanti biasanya anak buah akan bekerja di saat kita ada, dan di saat kita tidak ada ya mereka akan tidak disiplin gitu loh. Nah, kriteria pemimpin itu banyak ya. Ini nanti bisa dibaca di modul sendiri ya. Nah, sekarang 10 keterampilan untuk menjadi seorang pemimpin yang sukses. 1, kita harus mampu menentukan visi. Visi organisasi ini mau kemana. Mampu menjelaskan visinya. Dan kita harus mengenali gaya kepemimpinan kita itu apa ya. Yang betul tadi kan partisipasi. Nah, jadi memanfaatkan, dan kita harus punya analisis yang kuat. Kenali gaya. Lah gaya kepemimpinan menurut Gilles tadi kan tidak ada yang jelek, tidak ada yang baik. Berarti kita harus mengikuti situasi kondisi. Kalau perlu diktator ya diktator pada suatu saat. Kalau perlu otoriter ya otoriter. Kalau perlu demokratis ya demokratis. Jadi intinya fleksibel sesuai kondisi. Nah, misalnya anak buah kita beleot semua, tidak baik, terus kita demokrasi. Ya sulit. Ya harus otoriter dulu, nanti kalau sudah siap demokratis. Kalau memang mereka sudah pintar-pintar, partisipasi. Dan harus bisa membedakan pemimpin dengan manajemennya. Pemimpin itu idenya, manajemen itu anak buah kita yang kerja. Mengikuti planning, organizing, actuating, controlling kemarin itu. Dan harus belajar untuk mentaati peraturan. Karena pemimpin yang baik itu pemimpin yang ikut aturan. Terus kita harus menjaga kepercayaan kolega. Sekali kita melakukan pengkhianatan, maka selamanya kita tidak akan bisa dengan mereka. Pahami aturan kekuasaan. Ada aturan yang tertulis dan aturan yang tidak tertulis. Dan bertindaklah sebagai seorang pemimpin. Kalau kita pimpin ya harus pemimpin. Bukan bertindak sebagai bawahan. Dan ingat, kaderisasi pemimpin. Nah, kita harus mengader pemimpin. Orang-orang yang bisa nanti kita menjadikan pemimpin. Dan yang terakhir, jaga keseimbangan hidup Anda. Jadi pemimpin itu dilihat, diamati, maka jangan terlalu high dan jangan terlalu lower, di tengah-tengah. Jadi fleksibel. Saya kira itu untuk pertemuan hari ini secara lengkap, secara detail. Silakan dibaca di modul. Habis ini ada soal 15. Silakan diselesaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.